itu kan tanda dan bukti bahwasanya mereka megang dan tahu. Bisa dia bilang gue nipu di situ. Penumpang hilang salah satu bis, terus udah, terus mas keluarin unek-unek ya, saya siap denger. Tanggal 24 kita launching, itu jelas masa trial ya kan. Kita mulai operasional perdana ngerintis bulan Juli. Yang namanya orang ngerintis, kalian tahu sendiri lah. Gua perbaikan perbaikan segala macam, namanya bis bekas ya kan. Ada setiap ada komplain dari penumpang, gua benerin, gua bagusin itu bis. Itu kan masa operasional mas, kita pengenalan jalur dan lain-lain. Tidak ada bahasan sedikit pun tentang kok hasilnya begini ya mas. Malah gue pernah sempat dipanggil di kantor mereka, akuntannya mereka tuh lepokin kita mas, dalam artian gila mas Rian keren ya, bisa sehari punya setoran bersih segini. Akhirnya kan dia jadi bilang, ini kalau kayak gini nih mas, kita sebulan per bis bisa dapat 50-60. Itu masih ada chattingannya semua mas. Setoran gue tanggal 1 4 bis itu ada yang 3 juta, ada yang 7 juta, ada yang 4 juta. Kalau dibikin per bulan, dikali sebulan 2 juta aja kali sebulan, wah ini kita bisa punya target 50-60 nih mas. Itu kan dia mas, berdasarkan pemasukan yang kita buat. Akuntansi semua mereka yang pegang. Hari saya tuh cuma nerima duit setoran, terus bikin laporan, serahin ke mereka mas laporannya. Terus setiap ada pengeluaran dari MTI buat belanja ini, buat benerin ini, itu Risa harus approval mas. Ada semua bukti chattingnya. Pak ini nggak ke gua mas, laporannya ke mereka. Pak ini ada pengeluaran buat ini, diizinkan apa enggak gitu. Terus penggelapannya dari mana ya? Baru sebulan. Karena memang alasan narik bisnya itu bukan karena itu mas, tapi karena gue nolak nyerahin setengah perusahaan gue ke mereka. Kenapa ditolak mas Ren? Karena hak-hak kita nih belum dikasih gitu. Kalau kita jual rumah, kita belum dibayar, masa iya mau sertifikat kita diambil sama orang terus dibalik lama? Ya kalau mereka tersinggung terus mereka narik bis, itu kan hak mereka. Surat penarikannya ada, di situ dicantumkan jelas di poin 2. Ada mereka tulis, masih gue simpan semua. Karena Mas Rian menolak untuk RUPS. Kenapa gue nolak RUPS? Ya gimana gue mau nerima RUPS mas kalau hak-haknya MTI belum dikasih? Kan berarti dia pengen nyaplok nih perusahaan gue, dia pengen nyaplok PT gue, pengen nyaplok nama gue, tapi gak mau modal gitu loh. Nonton Mas Rian sambil makan sate kambing. Sekali-sekali lu gue ajakin ngegibah, yang penting jangan sebutin nama. Ya itulah yang terjadi sama kita tahun ini. Makanya ini ujian buat MTI lah. Allah pengen bikin orang sukses juga gak gratisan mas, harus diuji dulu. Tinggal kita kuat apa enggak. Kalau nggak ada ujiannya nggak seru mas. HKM apa ya? Ntar mas, itu masih substansi, masih gue pakai buat alat bukti, jadi belum bisa gue utarain. Tapi nanti kalau gue udah dipanggil penyidik, itu udah gue kasih semua ke penyidik, baru habis itu gue konferensi pers, gue terus bakal nunjukin ke kalian. Mudah-mudahan MTI tahun 2000. Tadi ada Pak Sutradara Yogi Yose. Wah, bisa tuh Pak Yogi dijadiin materi judul film. David itu ada masalah sama bininya mas. Gue ya sudah lah, gue bilang udahlah Pit, lu kalau kebanyakan drama ntar aja, kalau gue udah kuat, gue bilang sekarang gue masih posisi lemah, nggak bisa nerima drama-drama dari mana-mana gitu.
berarti nggak tahu mas, kalian nilai sendiri aja lah. Gue males nyipatin orang. Pesan gue satu, lu sekolah yang tinggi lah, biar nggak goblok kayak gue. Biar gue aja yang punya hati kayak gini, hati yang nggak pernah punya prasangka buruk sama orang. Hartanya belum dikembalikan, belum, sampai detik ini belum. Mas, rumah makan yang enak sate kambing daerah mana?